sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kantong mata, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya Habibal Qadri, ya Khairul Baraya, ya Rijina bil Hakim, Rasul Hidayah. Ya Habibal Qadri, ya Khairul Baraya, ya Rijina bil Hakim, Rasul Hidayah. Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Kamal wiladah kal hidayah, hidayah kal hidayah, kal wiladah kal hidayah, hidayah kal hidayah, hidayah. La ilaha illallah, hidayah. La ilaha illallah, hidayah. La ilaha illallah, hidayah. Ya Habibal Qadri, ya Khairul Baraya, ya Rijina bil Hakim, Rasul Hidayah. Ya Habibal Qadri, ya Khairul Baraya, ya Rijina bil Hakim, Rasul Hidayah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. In tajid ya Allah min nuril hidayah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Idrinillah jibun al-baraya, ya Habibullah, ya Habibullah. Ya Bashir al-Khair, ya Rasulullah, ya Dalil an-Nur, ya Habibullah. Ya Bashir al-Khair, ya Rasulullah, ya Dalil an-Nur, ya Habibullah. Kamal wiladah kal hidayah, hidayah kal hidayah, kamal wiladah kal hidayah, hidayah kal hidayah, hidayah. La ilaha illallah, hidayah. La ilaha illallah, hidayah. La ilaha illallah, hidayah. Ya Habibal Qadri, ya Khairul Baraya, ya Rijina bil Hakim,
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Terutama nikmat agama, nikmat Islam, nikmat iman. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini dari kegelapan menjadi kehidupan yang terang benderang dan menjadi penuntun panutan kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang benar dan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana acara yang telah kita laksanakan pada tanggal 17 Agustus kemarin hari Ahad dan juga tanggal 18, yaitu Aneka Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, maka hari ini adalah acara untuk pemberian hadiah kepada peserta-peserta lomba yang telah mendapatkan juara 1, juara 2 dan juara ketiga. Kemudian kita ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak kita Ketua Yayasan, Bapak Mendra Sarjana Hukum, dan juga kepada Ketua Masjid Ittihad Pak Malin. Saya biasa panggil Pak Malin, nama beliau Andre ya Pak ya. Kemudian kepada Komite Wali Santri Pak Pirio, Pak Anton, dan juga seterusnya kepada seluruh wali santri baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang telah berhadir. Soalnya kita langsung saja kepada acara, yaitu penyerahan hadiah. Kita mulai dari gerak jalan, ada di pembuka ya. Walaupun sudah ada beberapa lomba yang kita laksanakan, tapi kita mulai dari gerak jalan. Sebanyak 10 peserta kelompok dari 10 negara. Maka yang telah mendapatkan juara pertama yaitu Malaysia. Silakan ke depan. Perwakilan atau kelompok Ustaz? Semua. Perwakilan aja. Silakan perwakilan dari Malaysia. Masya Allah. Kemudian dari negara Qatar yang kedua, Masya Allah. Langsung ya, luar biasa Qatar. Dan juara ketiga kepada negara Turki. Ini perlombaan perdana ya di dalam, ya perdana ya, tapi perdana ya yang tahun ini ya. Tahun
Kalau sebelumnya belum ada, maka tahun ini udah berarti yang kedua. Dan kita mintakan tolong dicarikan hadiahnya gerak jalan. Kita mintakan kepada Ketua Yayasan Syekh Yasin Al-Fadani. Alhamdulillah ketua kita telah hadir bersama kita, Bapak Mendra, untuk menyerahkan hadiah secara langsung kepada ketiga juara 1, juara 2 dan 3. Biasa ketua aku ada tambahannya, Pak. Yang satu mana tadi? Satu mana? Sebelah sini dirinya. Satu sini sebelah kanan. Tafadhol, silakan. Ya. Juara 1 gerak jalan kepada negara Malaysia. Boleh panitia siapkan setelah ini pacu karung, hadiah pacu karung. Belum. Baca tu. Baca tu. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat. Lanjut pacu karung. Yang pertama juara 1 Malaysia. Juara kedua Afghanistan. Juara ketiga Chechnya. Ini pacu karung. Silakan Anton, siapa Anton? Pakai lagi. Samadi, silakan. Nanti semua dapat. Jangan lupa kan? Jangan lupa dah. InsyaAllah. Di kelompok juga nih. Masya Allah. Silakan diterima hadiahnya. Disiapkan pacu sarung. Setelah pacu sarung, bola beracun. Alhamdulillah, silakan setelah terima hadiah langsung berkumpul kepada kelompoknya. Selanjutnya yaitu pacu sarung. Yang pertama kelompok dari negara Yaman. Yang kedua Palestina. Yang ketiga Chechnya. Silakan perwakilannya. Kita minta ke Pak Bozan untuk menyerahkan hadiah pacu sarung ya. Siap-siap bola beracun. Setelah itu lari estafet. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya perlombaan bola beracun. Juara pertama kepada kelompok negara Maroko. Juara kedua Afghanistan. Juara ketiga Malaysia. Malaysia ini Masya Allah ramai dari tadi. Kita minta kepada Buya. Silakan untuk penyerahan hadiah. Disiapkan lari estafet. Setelah itu berenang ninja. Setelah itu mutiara karung. Selanjutnya perlombaan bola beracun. Lari estafet. Juara pertama Malaysia lagi. Juara kedua Yaman, juara ketiga Afghanistan. Silakan perwakilan. Kita minta Pak Doni.
Disiapkan berenang ninja, mutiara karung, inilah sambil pakai baju. Alhamdulillah. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya berenang ninja. Nah, ini berenang ninja. Juara pertama kepada negara Yaman, juara kedua Brunei, juara ketiga Maroko. Silakan ke depan. Panas, panas. Silakan bantu. Dapat dong. Panasnya sedang. Berenang ninja, Yaman, Brunei, Maroko. Disiapkan mutiara karung. Mutiara karang. Oke, silakan kembali ke Dari Jepang, Bang. Dari Jepang. Lanjut mutiara karang ya. Juara pertama Yaman. Oh, Yaman ini perenang Bapak ini. Yang kedua Afghanistan. Yang ketiga Maroko. Ini perenang nih. Luar biasa. Mana satu lagi? Pak Malin, silakan Pak Malin. Mohon dibantu untuk penyerahan hadiah. Ini juara mencari karang di dalam kolam. Juara satu. Ini gaya batu katanya. Persiapan mencari permen dalam tepung. Mencari permen dalam tepung. Terima kasih. Sholat kembali ke tempat. Sudah ketemu mencari permen dalam tepung. Mencari permen dalam tepung. Juara pertama yaitu negara Maroko. Juara kedua Chechnya. Juara ketiga Malaysia. Boleh kedua. Papi, Salapi. Papi Rio dari komite. Ini mencari permen dalam tepung. Siap-siap balon air. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khair. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya balon air. Juara pertama Chechnya. Juara kedua Afghanistan. Juara ketiga Yaman. Silakan perwakilannya. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita serahkan hadiah. Pertama yaitu lomba sholat. Nanti lanjut dengan sambung ayat. Lomba sholat. Juara pertama kepada negara Qatar. Juara kedua Chechnya. Juara ketiga Yaman. Silakan perwakilan dari Qatar, Chechnya dan Yaman.
Terus Belajar lah kita dulu ya. lomba sholat. Disiapkan sambung ayat. Kemudian setelah sambung ayat tebak gaya. Alhamdulillah, silakan kembali ke tempat. Lanjut dengan sambung ayat. Juara pertama Malaysia. Juara kedua Palestina. Juara ketiga Turki. Pak Fauzan, lanjut Bang. Kita minta Fauzan ayat. Sambung ayat. Sambung ayat. Disiapkan tebak gaya. Setelah itu sorban. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat. Tebak gaya. Nah, ini baru nih, negara baru yang menang nih, Albania. Ini satu Albania cuma. Yang kedua Afghanistan. Yang ketiga Turki. Ini sengaja Buya besarkan hadiahnya ya, karena dia cuma ini aja yang juara. Ini dibesarkan dikit. Tebak gaya, dibesarkan, dibanyakan hadiahnya, karena dia cuma 2 kalau nggak salah. Albania. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat. Jazakumullah khair. Selanjutnya juara lomba pasang sorban. Yang pertama dari Yaman. Juara kedua Malaysia, juara ketiga Maroko. Minta Papi Rio, Papi. Disiapkan futsal senior. Alhamdulillah, silakan. Maaf ini nggak ada ininya, nggak ada kartunya, udah habis. Selanjutnya yaitu futsal senior. Juara pertama dari kelompok Hujroh. Ya, Hujroh ya. Ya, juara kedua Yali. Betul. Juara ketiga Maroko. Maroko. Juara pertama Hujroh, juara kedua Yali, juara ketiga Maroko. Kita minta lagi, siapa lagi yang bisa serahkan hadiah? Pak Madin, tolong Pak. Ini futsal senior, tentu senior. Disiapkan junior ya. Junior. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khair. Selanjutnya kejuaraan futsal junior, juara 1 pemula. Silakan perwakilan. Juara 2 Lata Taslim. Juara ketiga Iniyat Karya. Ya, betul ya.
Kita Buya Roni di futsal junior. Apa tinggal lagi? Ada belakang. Sudah cepat ya. Selanjutnya kejuaraan Dacermat. Juara pertama yaitu Chechnya, juara kedua Turki, juara ketiga Malaysia. Silakan perwakilan. Kita minta lagi Rodi untuk cerdas cermat. Baik. Kadang-kadang ada doa. Kadang-kadang ada doa. Lanjut drama. Ini hadiahnya yang cukup besar juga kita siapkan untuk drama karena modalnya nggak banyak, ada penerbangan, ada pakaian yang disiapkan. Drama dan fashion show. Juara pertama dari mana nih? Qatar. Juara kedua Albania, juara ketiga Maroko. Kita minta ketua yayasan Pak Mitra drama. Jadi hadiahnya kita lumayan agak dibesarkan. Ini kejuaraan kita yang dimodifikasi ya, dari fashion show 2 kali ditambah dengan ada isinya, ada dramanya. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Silakan kembali ke tempat. Ini kejuaraan memanah. Yang pertama Brunei yaitu Hitori. Silakan ke depan. Yang kedua planet Pluto, Mubarok. Khusus untuk memanah hadiahnya pribadi, ya. Karena dia isinya pakaian. Silakan dibagikan. Siapa yang Ustaz Daus lah? Ustaz Daus, silakan. Hitori dari Brunei, Mubarok dari Pluto, Dimas dari Yaman. Alhamdulillah selesai hadiah untuk semua peserta. Pada tahun ini kita menyiapkan juga ya, itu hadiah akan kita serahkan kepada di poli yang dilaksanakan sore kemarin terakhir. Ini maaf ya, kertas kadonya juga sudah habis, makanya nggak ada kado. Karena hadiahnya menyusul. Silakan kembali ke tempat. Alhamdulillah telah selesai. Ya, baju 4 potong. Untuk 4 orang yang sangat sibuk ya. Rafiq dari Batu Gunung. Silakan minta kepada Ustaz Iswati. Selanjutnya Abror dari Pekanbaru, jauh-jauh dari Aceh, ikut memeriahkan perlombaan. Kemudian Abror dari Medan sibuk dengan becak. Kemudian Ilyas, ini ketua Hawari. Boleh lanjut, yang lainnya berdiri. Ada Ken Saru, silakan dibantu untuk 12 orang. 12 orang. Bukan, itu untuk Ustaz cuma.
Biar diselemparkan sama Ustaz 12 orang langsung dibuka. Karena ada yang memberikan hadiah Anton atau apa berupa barang, jadi kita bagikan ke panitia. Boleh nanti Abu Bakar masuk, Tori, Pak Yusuf 15 orang ya. Buka nanti dipasang seperti pemasangan berita atau selempang. Terima kasih banyak kita ucapkan ya kepada 12. Salurnya ada 12. Semua berdiri yang panitia. Nanti hadiah kuenya ada kita kasih. Hadiah berupa kue yang diserahkan oleh Ustaz ke ketua panitia. Alhamdulillah ada 12 sarung dan ada satu box makanan ringan atau snack yang sudah kita siapkan untuk panitia ya. Jangan nanti panitianya tidak mendapatkan apapun. Kita beri juga apresiasi sebagai tanda ucapan terima kasih yang telah bekerja malam dan siang dan malam untuk menyiapkan acara kita yang meriah ini. Udah, tadi itu mana yang paling banyak? Afghanistan berapa? Hah? 4. Itu cuma berapa? Dari negara mana? Qatar 3. Afghanistan 8. Apa nih? Apa nama negaranya? Maroko berapa? 6. Malaysia 9. Tuh. Apa nama negara? Turki 4. Chatnya 7. Yang belakang itu berapa? Yang kecil ini itu apa nama negara Brunei? Berapa? 4. Yang belakang 8. Berarti Malaysia yang 9. Jawa umum Malaysia. Yang cuma 2 mana? Albania, Masya Allah, terlalu jauh negaranya, yang dapat 2. Albania yang paling jauh, 2 cuma dapat. Masih ada satu lagi hadiah, yaitu ada itu, tolong upload dibantu. Silakan kita minta serahkan ke perwakilan dari panitia. Ketua, silakan ketuanya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Silakan panitia kembali ke tempat masing-masing. Ini ada hadiah nih dari orang tua Papi dari Lapor. Intip ada 2 kain sarung. Kita mengisi kemerdekaan ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi yassir wa la tuhassir, Rabbi tammi bil khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahbab fillah, hadanallahu wa iyyakum ala huda wa taqwa. Makna kemerdekaan menurut Islam adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Apabila pertolongan Allah telah tiba dan kemenangan, kamu akan melihat manusia masuk ke dalam Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Ini hakikat dari sebuah kemerdekaan. Idza jaa nasrullah wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, buktinya adalah ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat manusia masuk Islam. Alhamdulillah. Maka ketika semua masuk Islam karena amalan umat Islam, karena pengamalan umat Islam, maka Allah akan berikan sebuah kekuasaan, Allah akan berikan sebuah kepercayaan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhina amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh, sungguh benar-benar menggunakan dua kalimat taukid. Pertama lam, yang kedua nun, taukid tsaqila. Sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka pemimpin di muka bumi. Di mana letak sebuah kepemimpinan? Kepemimpinan tidak hanya terletak di sebuah kekuasaan, tapi kepemimpinan terletak kepada muyulul qulub, kecenderungan hati manusia kepada sosok tersebut. Ketika Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah ta'ala melakukan ibadah haji bersamaan dengan Harun ar-Rasyid, ketika Imam Ali Zainal Abidin ingin mencium Hajar Aswad, semua orang memberikan peluang dan jalan sehingga beliau berjalan mulus ke tempat penciuman Hajar Aswad. Tapi Harun ar-Rasyid waktu itu dia mencari jalan sendiri. Maka beliau katakan, siapa dia? Kenapa saya berusaha sementara dia diberikan peluang oleh yang lain? Maka kata mereka, itulah Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada atau cicit daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Jadi ketika pengamalan agama atau sunnah Nabi, syariat Islam tidak mendapatkan tempat dan posisi, maka belum ada yang namanya kemerdekaan. Belum ada yang namanya kemerdekaan ketika syariat Islam belum mendapatkan posisinya. Kenapa demikian? Karena kita lihat ketika Nabi SAW mengembangkan agama 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun, tambah 2 tahun kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 25 tahun, tambah awal kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, kira-kira 5 tahun, paling lama 30 tahun. Itu kekuasaan Islam hampir 2/3 dunia, hampir 23 dunia. Tidak ada persengketaan sama sekali. Kambing dan serigala minum di tempat yang sama. Seluruh orang-orang kafir takut dengan nama Islam. Mereka tidak mau dan mereka tidak berani menantang Islam. Ketika Romawi meminta pertolongan ke Cina, Cina katakan, bagaimana ciri-ciri pasukan itu? Ketika disebutkan ciri-cirinya,
bukan memiliki kendaraan mewah, bukan ekonominya, bukan jabatannya, bukan teknologinya, tapi mereka sholat di tengah malam, kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di siang hari. Maka kerajaan Cina, negara Cina katakan, kami tidak punya kekuatan untuk menolongnya. Walaupun pasukan kami kirim, kepala pasukan ada di negaramu, ujungnya masih di negara kami, orang ini tidak akan pernah dikalahkan. Ini hakikat kemenangan. Berapa lama? 30 tahun. Kunci Baitul Maqdis diserahkan tanpa peperangan selama perjuangan 30 tahun. Hatta ghanimah, hadis yang kemarin kita baca dalam kitab Jami' Shaghir, akan datang nanti khalifah di antara kalian yang dia membagi harta tanpa perhitungan. Maka khalifah yang dimaksudkan oleh Nabi adalah Sayyidina Umar bin Khattab, membagi harta Baitul Mal tanpa ada perhitungan, saking banyak jumlahnya. Kekuatan 2/3 dunia hampir. Wibawa dan pengaruh, tidak ada satupun yang berani menantang keputusan dan kekuatan daripada Islam. Kemudian kekayaan, tidak ada satupun harta rampasan, maaf, tidak ada satupun masyarakat Madinah, melainkan mereka terpenuhi semua hajat dan keperluannya daripada harta Baitul Mal Madinah, dan itu tidak habis. Hanya 30 tahun. Sekarang Indonesia 80 tahun, hampir 3 kali lipat. Berarti hakikatnya belum ada kemerdekaan menurut pandangan Islam. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ketika Islam tidak diberikan wewenang di dalam penerapan hukum Islam itu sendiri. Ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli untuk kembali kepada Undang-Undang 45, sehingga membatalkan dari usulan-usulan daripada pemuka-pemuka Islam, di antaranya ketua-ketua pembesar dari Islam daripada Masyumi dan sebagainya. Inilah penyebab kegagalan pertama daripada perjuangan di tahap itu sendiri. Kalau sempat, nah, setiap umat Islam diwajibkan untuk mengamalkan syariatnya, maka Indonesia bukan seperti ini saat ini. Maka standar yang diinginkan di dalam Islam adalah ara'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekarang coba lihat umat Islam keluar dari agama Islam, keluar dari pengamalan Islam. Ketika azan nanti asar berkumandang di masjid-masjid, lihat di mana kaum muslimin, mereka sama sekali tidak terpanggil. Nah, selagi hal ini belum ada perubahan di dalam kehidupan umat Islam, tidak ada yang namanya kemerdekaan tersebut. Tidak ada yang namanya kemerdekaan tersebut. Islam tidak punya izzah, Islam tidak punya wibawa, Islam tidak punya harga diri ketika umatnya belum mengamalkan agama Islam tersebut. Ahbabbillah, maka ketika antum belajar agama, mendalami Al-Quran, mendalami hukum hakam, berusaha mengamalkan hadis, perintah Allah, sunnah baginda Nabi SAW, disinilah awal bermulanya dari sebuah perjuangan. Itu adalah sebuah kemerdekaan kalau kita mampu mengamalkan dan menerapkan sunnah Nabi dalam kehidupan masyarakat. Maka diawali daripada pelajar agama, diawali daripada orang yang mengatakan saya orang agama, saya adalah pelajar agama, saya adalah pemuka agama. Hari ini sangat miris sekali. Santri pelajar agama
atau yang mengatakan asatis, kiai, buya, ulama, angku, itu tidak menempatkan pada posisinya. Dia seolah-olah enggan dengan pengamalan, seolah-olah enggan dengan penyampaian agama itu sendiri. Dia saja ketika khutbah-khutbah disampaikan, sebentar lagi Maulid Nabi, peringatan datangnya bulan Rabiul Awal, antum bisa lihat di mimbar-mimbar masjid salat Jumat, itu seperti yang naik ke sana orang-orang yang melucu. Kenapa kita katakan melucu? Dia katakan sunnah Nabi SAW. Ternyata hari Jumat pakainya nggak putih, batik. Naik di atas mimbar yang pakaian batik katanya sunnah Nabi. Naik di atas mimbar mengatakan syafaat baginda Nabi, sunnah Nabi, pakai celana. Kemudian naik di atas mimbar mengatakan sunnah Nabi mencintai Sayyidina Rasulullah SAW. Jenggotnya nggak ada. Itu sedang menceramai orang lain atau sedang membicarakan dirinya sendiri? Maka selagi pemuka agama, pelajar agama tidak mengenal sunnah, datang ke beberapa pondok pesantren, sangat miris sekali. Maka dalam pondok di mana dikatakan belajar agama itu mesti dengan pengamalan yang ketat, penerapan sunnah yang betul, maka tidak ada bahasa qazaq, tidak ada bahasa isbah, tidak ada bahasa buku panjang, tidak ada bahasa, pokoknya perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, di situ baru ada kemerdekaan. Selagi orang Islam itu sendiri tidak mau dengan agama Islam, itu tidak akan ada bahasa merdeka. Tidak ada nama bahasa kebahagiaan, tidak ada bahasa perlindungan. Mungkin mereka mampu membangun negara ini dengan ekonominya dan teknologinya, tapi dia tidak mampu menahan datangnya musibah, gempa, tsunami, banjir dan sebagainya. Tidak akan pernah punya kemampuan itu. Nah, kapan pertolongan itu datang, perlindungan Allah itu datang? Ketika seluruhnya manut dengan ajaran Islam itu sendiri. Maka mengisi kemerdekaan itu semakin mencintai sunnah, semakin punya semangat untuk menularkan sunnah Nabi dalam kehidupan masyarakat. Itulah hakikat dari kemerdekaan, ketika umat Islam sudah berbondong-bondong kembali mengamalkan Islam, dan orang-orang luar Islam memeluk agama Islam dan mencintai Islam, dan mereka menghargai Islam sendiri. Apabila hadanallah wa iyyakum, terima kasih yang mengucapkan kepada seluruh panitia dan peserta, walaupun itu hanya sekedar perlombaan. Salah satu tujuannya kita bagi 10 kelompok, gabung, ada ustadznya di sana. Nah, ada ustadznya, ada yang persiapan kubro, ada yang baru masuk kemarin, digabung dalam satu kelompok supaya ada hubungan kekeluargaan satu sama lain, ada keakraban. Maka dalam hubungan mahabbah di sana datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas katakan, tinggalkan majelis saya orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kita tidak mau ada di mahat orang-orang yang menghalang rahmat Allah itu turun, karena ada kelompok-kelompok tertentu. Maka untuk mengatasinya, membuat hubungan persatuan 10 orang bekerja sama, ada yang baru, ada yang lama, ada yang setengah lama, ada yang kurang matang, ada yang hampir busuk, digabung satu kelompok. Jadi yang baru bisa melapor, ini dia Ustaz
Ini kelompok saya kemarin Agustus bisa melapor dan lain sebagainya. Itu salah satu tujuannya. Kemudian seluruh panitia dan juri cuman ada sedikit tadi lomba sholat. Nah, lomba sholat yang kemarin yang saya anggap lengkap itu yang sholat subuh. Nah, ada kunutnya, ayatnya pas dari surah juz 29. Atau ke juri, saya ada usaha jurinya dikirim yang tahu hukum fikih. Sementara yang lain nggak ada kunut satu pun. Dan yang jurinya juga Wahabi kan. Jadi yang menang tanpa kunut. Harusnya yang menang yang ada kunutnya. Walaupun kunutnya nggak selesai. Kemudian surahnya pas, juz 29, yang lain juz 30. Sholat subuh pakai surah salat maghrib. Itu sekedar pemasukan saja. Itu nggak tahu ada masalah lain mungkin kakinya atau bagaimana. Nah, kalau juri bola saya nggak tahu. Tapi kalau juri sholat tadi itu dianggap mungkin ada kekeliruan dari juri, karena yang lebih sempurna kunut surahnya juz 29 kan? Ya paling nggak paling panjang pada yang lain. Nah, sholat subuh. Demikian insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan nyanggalan. Bila itu hidayah. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi ada, Masya Allah, ketua Subhanallah, memang angkat kamu ketua. Jadi tadi sampaikan oleh Ustaz, sebentar lagi ada teh telur katanya. Jadi harap bersabar dulu. Pas ketua langkah kanan mana. Jadi terima kasih atas wejangan nasihat Ustaz kita. Ini sebagai modal bagi kita bersama ya, terutama antum yang sedang belajar agama. Ini merupakan sebuah nasihat yang berharga untuk modal kita menempuh kehidupan. Kalau dari kami, dari pihak pengurus pondok, kita sangat berharap dengan adanya jeda perlombaan yang kita adakan ini membangkitkan semangat baru lagi untuk lebih bersungguh-sungguh menyelesaikan Qur'annya ataupun hadisnya di pondok kita dengan lebih tertib, lebih kompak, lebih sabar lagi di pondok kita ini dengan segala macam keterbatasan, tapi kita bisa membuat acara-acara yang menyebabkan kegembiraan kita bersama. Terakhir dari panitia ataupun dari pengurus pondok, kita ucapkan selamat ya kepada yang telah mendapatkan juara. Nanti dibagi bersama secara adil dan sampahnya diperhatikan jangan sembarangan. Kemudian kepada panitia itu ada agak besar kotak itu. Jadi kita kasih kerupuk supaya ada bunyi-bunyi yang sedikit ditahu juga panitia dapat jatah juga. Demikian saja kita tutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.